Alhamdulillah, salatu wassalam. Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Jadi Habib Hussein Mutahhar ini, beliau itu Hussein bin Salim bin Ahmad bin Salim Al-Mutahhar. Salim yang kedua itu, jadi kan tadi Hussein bin Salim bin Ahmad bin Salim. Salim yang kedua itu makomnya ada di Semarang, Timur Kota, di daerah Berkota, Semarang. Nah, Habib Salim ini yang pertama kali mutahhar dari kota Kosam Hadramaut turun ada di Semarang, di Jawa. Ya, di Jawa. Turunnya di Semarang. Gitu loh. Namanya Habib Salim bin Ahmad. Ya, Salim bin Ahmad. Nah, Al-Fakir, anak itu Muhammad bin Farid bin Muhammad bin Idrus bin Ahmad bin Salim. Ketemu di Ahmad bin Salim. Ketemu di Ahmad. Yang Salim yang kedua? Yang Semarang itu ya? Yang kedua. Salim yang kedua. Ahmad bin Salim. Ketemu di Ahmad bin Salim. Nah, di antara mubaligh mutahhar yang terkenal kan Habib Umar Mutahhar. Habib Umar Mutahhar. Kita kenal ya? Yang masih sekarang. Habib Umar Mutahhar kenal? Iya, Habib Umar Mutahhar yang yang penceramah. Ma'ruf. Nah, Habib Umar Mutahhar itu beliau keponakan langsung Habib Salim. Keponakan langsung. Karena orang tuanya kakak adik sama Habib Husin. Kok Salim? Husin ini yang ngarang 17 Agustus itu. Nah, Masya Allah. Nah, jadi Habib Umar Mutahhar ini ponakan langsung. Karena orang tuanya itu kakak adik sama Habib Husin ini. Jadi walaupun anak dulu waktu SD, anak ngira itu ya Mutahhar itu ya Haji Mutahhar. Kan H. Mutahhar. Kan biasanya kan singkatan Haji ya. Tapi ketika anak kelas berapa ya? Kelas 5 apa kelas 4 gitu. Abah Hana bilang ini njitmu. Ini Ami Husin gitu. Ini Ami Husin, ini njitmu. Terus kasih tahu silsilahnya, baru tahu anak. Oh, ternyata itu H itu Husin, bukan Haji. Husin. Makanya di Robitoh Alawiyah, marga Mutahhar itu tulisannya Mutahhar. Iya, persis kayak H Mutahhar kan H Mutahhar. Memang di Robitoh Alawiyah itu Mutahhar begitu. Tulisannya gitu. Jadi di Maktab Daimi memang di buku Nasab Robitoh itu memang Mutahhar itu bukan Mutahhar tapi Mutahhar. Makanya beliau kan Mutahhar ya. Jadi Robitoh Alawiyah Mutahhar. Jadi Husin Mutahhar gitu aslinya. Banyak yang nggak tahu itu. Disingkat ya. Terus anak ngasih tahu gurunya, nah ini kakek saya ini. Anak waktu SD dulu. Lah kok bisa ya? Jadi gitu, anak akhirnya ngasih tahu guru sekolahnya anak waktu SD itu. Ini kakek saya ini. Loh kok bisa? Ini kan Haji Mutahhar katanya guru sekolahnya SD. Bukan ini Husin. Tapi ya mereka nggak tahu percaya apa enggak. Pokoknya dulu anak waktu kecil itu kan ya biasa anak polos ya. Baru dikasih tahu orang tuanya itu Husin, terus anak ngasih tahu gurunya anak. Husin Mutahhar. Memang Beb, dari dulu keluarga Mutahhar itu memang juang. Jadi mereka ikut perang lawan Belanda, perang lawan Jepang. Ya. Banyak Beb. Makanya anak punya ami. Iya, anak punya ami. Aminya anak namanya Hasan sama Husin. Jadi kakaknya Abah Hana. Jadi Jidi kan Muhammad. Anak kan Muhammad bin Farid bin Muhammad. Nah, Muhammad ini, Habib Muhammad Jidi, kakek anak Habib Muhammad ini punya anak yang pertama sama yang kedua, itu namanya Hasan Husin. Hasan Husin ini meninggal karena kakek anak dulu sering ngungsi perang lawan Belanda itu. Jadi ya bisa dikatakan, tapi masih kecil. Ya, kalau udah besar mungkin bisa dikatakan syahid. Karena
perjuangan dulu itu pindah-pindah, kakeknya anak dulu pindah-pindah. Karena diincer, termasuk diincer. Dulu kakeknya anak juga pernah diculik sama PKI. Zaman PKI waktu itu. Diculik sama PKI, sudah dilepas pakaiannya, sudah disalib kakeknya anak itu, Habib Muhammad. Jadi salib, tinggal celana kolor, Beb. Terus tinggal nunggu ketua PKI-nya daerah situ. Terus ketua PKI-nya datang, kaget, lu, yekmu, teman mondok, Aji. ketua PKI santri, bayangkan, teman mondok dulu, lu yekmu, colge, kalau colge orang dia bilang lepaskan, pas, Ya, selamat asli PKI gara-gara apa? ketua PKI. Terus jadi PKI. Waduh, Ana belum pelajari manakibnya ya, enggak tahu Ana. Iya, antum bilang mondok. Ini mondok itu, anak pondok. Aji. Ini cerita real, bukan katanya. Real ini. Akhirnya dilepas. Pernah juga kakek anak diculik sama kiai, Beb. Tapi kiai itu kerja sama PKI. Wah, jadi dulu itu memang ngeri banget. Jadi apa label atau istilah ulama itu nggak jamin ya. Sampai sekarang lah ya nggak jamin. Kadang-kadang yang kelihatannya tokoh tapi menghanyutkan. Ya contohnya gitu. Akhirnya diculik tengah malam itu diculik. Tapi alhamdulillah diselamatkan sama Allah Taala. Mungkin kalau itu iriskan, disiksanya tuh samping-sampingnya diiris-iris, terus dikasih jeruk nipis. Jadi nyiksanya gitu. Sampingnya kakeknya anak itu udah digituin. Tinggal kakeknya anak trok itu. Tinggal nunggu ketuanya. Ternyata ketuanya teman mondok. Subhanallah, kagetnya kayak apa teman mondoknya PKI? Nah, antum bilang tadi kiai juga lah. Ada kiai. Iya, ada kiai juga tadi. Iya. PKI. Kiai, Ma'ruf. Tapi PKI. kerja sama PKI. Minhum berarti. Iya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Walas menjalis janis. Iya. Menjalis janis. Walas sejenis sudah. Alhamdulillah. Ngeri, Beb. Nah, tadi Hasan sama Husain berarti kan Ami, Beb. Ami cer. Aminya masih dukur, masih kecil, masih sohir. Meninggal. Ya karena itu, Beb, nggak kerawat ya. Walaupun dengan usaha kan karena perantau sana, ngungsi sana, kan dulu kan perang. Ya, makanya akhirnya meninggal ya, Hasan sama Husain ini. Nah, yang ketiga namanya Abdillah. Nah, itu hidup. Sampai ke Abahana. Abahana itu yang paling kecil. Jadi Abahana, Farid itu yang paling kecil. Ya. Jadi keluarga Mutahar memang gitu. Di Semarang itu julukannya Kapten Arab, Beb. Habib Ahmad tadi itu. Ahmad bin Salim itu julukannya Kapten Arab. Makanya istrinya anaknya Jenderal Belanda Mu'allaf, Beb. Jadi Jidati, nenek anak itu Belanda. Ya, waktu Belanda di situ lah. Nah, hal ini apa kuncinya? Makanya kok Muthaharnya beda, Beb. Yang tersinggung. Samil. Ya. Jadi diganti namanya jadi Alawiyah. Nama aslinya Belanda kan? Dia kan aslinya kan non. Kan dia Belanda. Nenek anak itu Belanda. Anaknya jenderal. Mu'allaf yang Islam kan kakek anak Ahmad itu, Ahmad bin Salim. Kapten Arab itu. Nah, dijuluki Kapten Arab zaman itu. Di Semarang terkenal. Kapten Arabnya ya Ahmad bin Salim Mutahar itu. Jidi kakek anak. Ahmad bin Salim. Akhirnya dipek mantu. Karena Islam kan keluarga jenderal itu dipek mantu kan zaman dulu zaman Wali Songo kan juga gitu, Beb. Banyak yang ngambil anaknya Raden ini, anaknya ya. Termasuk juga kakeknya. Nah, dapat anaknya Jogja. Keraton Jogja. Anaknya Hamengkubuwono keberapa anak nggak hafal. Jadi itu neneknya Ana juga Jogja. Orang Jogja. Ada. Jadi dari Jibdi kakeknya ada yang dakwah, terus dipek mantu sama anaknya Hamengkubuwono berapa anak lupa,
Jogja. Jadi neneknya anak campuran, Beb. Blaster. Ya, ada yang Syarifah Al-Kaf dari Kudus. Ya. Masih saudara sama Habib Ja'far Al-Kaf yang Majdu. Meninggal. Nah, yang sudah meninggal, baru meninggal. Terus tadi yang anaknya Mangkubuwono. Terus juga yang anaknya Jenderal Belanda itu juga. Jadi blasteran anak campur. Masya Allah, Masya Allah. Makanya kita kan Habaib kan manggil orang Indonesia ini kan dengan panggilan hormat, akhwal. Akhwal itu kan bukan merendahkan. Justru mengangkat derajatnya mereka. Betul. Beda kayak orang-orang Belanda manggil orang Jawa kan kuli gitu ya. Orang-orang penjajah dulu kan manggil orang Indonesia kan kuli, bangsa kuli gitu. Merendahkan orang Indonesia. Tapi kita Habaib, Ahlul Bait justru manggil mereka dengan panggilan mulia, akhwal. Akhwal kan khol, jamak khol. Karena mereka jadi istri bapaknya kita, jadi istri kakeknya kita, kan begitu kan, keluarga, istri kakek nenek kita kan akhirnya kakek kita kan akhirnya mereka disebut akhwal. Jadi kan julukan yang luar biasa itu. Jadi pamannya Habaib kan luar biasa, Bib. Jadi pamannya Habaib. Jadi kholnya Habaib. Akhwal itu panggilan mulia. Kalau ada orang Jawa dipanggil akhwal jangan marah. Itu panggilan mulia. Panggilan mulia, muliakan mereka. Justru masuk goroba. Dan juga, iya, saudara. Kita ini saudara. Saudara, anak ada darahnya akhwal di sini. Ada darah Belanda, darah Jogja, darah Jawa. Kalau Jidati, Beb, Jidati langsung, umiknya Walidi, itu Jawa. Jawa. Jepara. Dari Jepara, Jawa. Jawa asli, anaknya Kiai. Jawa asli, anaknya Kiai. Jadi campur nih, Beb. Ya, ada darahnya akhwal, darahnya Jawa, darah Jogja, darah Belanda, darah Arab, darah macam-macam, Beb. Ya. Itu perjuangan yang mereka sampai kayak gitu. Perjuangan mereka sampai kayak gitu. Dan Habib Hussein ini Habib Hussein ini pernah ada satu kisah luar biasa, Beb. Ini mungkin jarang yang dengar. Mungkin nggak diceritakan ya. Waktu itu Habib Hussein itu kan punya banyak arsip, Beb ya. Habib Hussein yang ngarang lagu 17 Agustus sama Syukur, ya, terus Pramuka, kan banyak. Jasanya kan menyelamatkan bendera merah putih. Yang menyelamatkan bendera merah putih kan juga Habib Hussein itu. Rumahnya kan di Semarang. Rumahnya di Semarang, Beb. Semarang sih. Rumahnya masih ada. Kalau mau fadhol, di Semarang masih ada rumahnya. Ditempati? Ada yang nempati. Habib Hussein ini, dulu kan di rumahnya itu banyak arsip-arsip. Arsip-arsip negara. Karena orang penting beliau. Ibaratnya tangan kanannya Pak Karno dulu. Dekat sama Pak Karno. Dulu ada apa-apa, Pak Karno hubunginya dia. Nah, Habib Ja'far Al-Kabib, yang tadi Ana bilang baru meninggal, Habib Ja'far Majdu, Habib Ja'far Al-Kaf. Ya. Nah, mampir ke rumahnya Habib Hussein. Nah, Hussein terus ngelus-ngelus Habib Hussein ini. Ngelus-ngelus Mutahar ini. Ami Hussein, panggilan Ami. Ami Hussein. Kan sudah bebe, sudah tua kan, panggil Ami. Ami Hussein, yang sabar ya. Yang sabar, yang sabar. Ada apa? Yang sabar, pokoknya yang sabar, yang sabar. Subhanallah, Beb. Itu Habib Ja'far pulang, Habib Hussein itu keluar dari rumah, rumahnya kebakaran. Habis satu rumah. Yaitu makna beliau bilang yang sabar itu yang sabar rumahmu meh kebongan gitu kan. Rumah kamu mau kebakaran, cuman nggak jelas terang-terangan ngomong rumah kamu kebakaran. Akhirnya banyak yang nawarin, Pak Hussein, mau rumah model kayak apa kita bangun kan? Enggak, kembalikan saya rumah saya seperti semula dulu, sehingga saya punya tempat berteduh, nggak minta muluk-muluk. Makanya Habib Hussein ini termasuk tawaduknya, rendah dirinya, Beb. Nggak mau dikubur di makam pahlawan. Di Jakarta tuh di Purut, bukan di makam pahlawan. Nggak mau, memang wasiat. Ana bukan pahlawan. Ana belum pantas jadi pahlawan. Padahal pahlawan. Lah yang bukan pahlawan ngaku-ngaku pahlawan lah akeh, Beb. Akeh tunggale kan. Tapi ini pahlawan sawah, beneran pahlawan, pejuang, tapi mayar nafsu, enggak banyak, jadi dia enggak mandang dirinya itu apa ya, syi wala ba'syi gitu.
Yang Itu anggap justru dia pahlawan. anak orang biasa. Hah? Justru Itu pahlawan. Jiwa-jiwa pahlawan seperti itu. Iya, tiap orang nyanyi 17 Agustus, pahalanya ngalir terus gitu. Hah? Ya nggak, Beb? Indonesia Raya tiap 17 Agustus nyanyi 17 Agustus tahun 45, pahalanya dapat. Oh, itu karangannya Habib Husin. Dimakamkan di Purut. Husin bin Salim bin Ahmad bin Salim Mutahhar. Dan banyak pejuang-pejuang yang lain.